Shalom saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga damai sejahtera dari Allah Tritunggal tetap memelihara dan terus melimpahkan sukacita bagi setiap kita. Melalui GKM Menyapa hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, pernahkah Anda merasa seperti orang asing di tengah lingkungan Anda sendiri? Mungkin Anda adalah satu-satunya orang Kristen di kantor di mana Anda bekerja, atau satu-satunya keluarga Kristen di lingkungan tempat tinggal Anda. Situasi seperti ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Haruskah kita menarik diri dan membentuk komunitas yang eksklusif? Atau haruskah kita beradaptasi sepenuhnya dengan lingkungan sekitar? Saudara, situasi-situasi seperti itu jauh sebelumnya umat Israel di masa pembuangan pada saat mereka di Babel telah menghadapi situasi serupa. Kitab Yeremia pasal 29 merupakan pesan yang bersifat nasihat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada komunitas orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel pada saat itu. Umat Israel sedang dalam situasi yang sangat menantang, di mana mereka menghadapi situasi yang namanya krisis identitas dan iman. Di tengah budaya dan masyarakat asing, mereka dipanggil untuk tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Dalam konteks yang lebih spesifik, ayat 7-9 pembacaan tadi merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian nasihat praktis yang dimulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Di sini Yeremia tidak hanya memberikan penghiburan spiritual, tetapi juga panduan hidup tentang bagaimana umat Allah seharusnya hidup dan bersikap selama dalam masa pembuangan sebagai umat Allah. Selain itu, mereka diingatkan supaya jangan sampai mereka mengkompromikan nilai-nilai kepercayaan, keyakinan mereka di dalam Allah kepada bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa kafir. Inilah salah satu alasan Nabi Yeremia memberikan nasihat kepada umat Israel supaya mereka tetap setia kepada Allah. Mereka diberikan mandat supaya tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah. Pemahaman tentang identitas sebagai umat Allah perlu dilihat secara lebih mendalam dan komprehensif. Identitas itu bukanlah sekedar label atau status yang statis, melainkan sebuah panggilan yang membawa tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab utamanya adalah mempromosikan atau memperkenalkan siapa Allah yang mereka kenal, siapa Allah yang mereka sembah dan hidupi dalam kehidupan mereka. Tidak hanya sampai memperkenalkan atau mempromosikan, yang tak kalah penting, nasihat Yeremia bagi umat Israel saat itu adalah mendemonstrasikan pengenalan itu lewat cara hidup mereka setiap hari. Alkitab mengisahkan beberapa kisah hidup tokoh Alkitab, bagaimana menghidupi identitas mereka sebagai pribadi yang sungguh-sungguh menyadari akan identitas hidup mereka di dalam Allah. Di antaranya Daniel pasal 1 dan pasal 6 kita bisa baca kisah itu. Kemudian Yusuf pada saat dia di Mesir. Umat Israel yang sedang berada di dalam masa pembuangan dipanggil untuk memasuki budaya atau masyarakat di mana mereka ditempatkan sebagai umat Allah untuk mencerminkan dalam praktek hidup mereka sehari-hari identitas mereka yang berbeda sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara, dalam dunia yang semakin plural dan sekuler, orang Kristen sering menghadapi situasi yang mirip dengan umat Israel di pembuangan. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki nilai dan pandangan hidup yang berbeda. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dalam era modern, di mana nilai-nilai sekuler dan relativisme moral semakin mendominasi. Orang Kristen diperhadapkan dengan dilema bagaimana mempertahankan nilai-nilai iman mereka tanpa terjebak dalam dua ekstrim yang sama-sama tidak sehat, yaitu menjadi terlalu akomodatif terhadap nilai-nilai duniawi atau sebaliknya, menjadi terlalu eksklusif dan mengisolasi diri. Allah mengajarkan bahwa identitas kita sebagai umatnya bukan untuk membuat kita mengisolasi diri, melainkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti umat Israel di pembuangan,
Kita dipanggil untuk menjadi agen transformasi yang aktif mempertahankan identitas iman kita sambil membawa dampak positif. Dalam hal ini, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menjalankan panggilan ini dengan setia, kita tidak hanya menaati Allah, tetapi juga menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari renungan ini ada dua. Yang pertama, keberanian untuk tetap setia pada identitas sebagai umat Allah membuka jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Kedua, kesaksian hidup sering lebih efektif daripada kata-kata dalam membawa orang untuk mengenal dan menghidupi Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.